Asia beternak burung kacer untuk pemula ternak kacer tentu menjadi kegiatan menyenangkan untuk para pecinta burung. Di antara kalangan pecinta burung, burung kacer merupakan jenis burung yang sudah akrab dengan mereka. Sehingga ternak kacer dewasa ini sudah banyak dilakukan oleh pecinta burung di tanah air. Jenis burung kacer yang sering diternak yaitu ternak burung kacer Jawa, ternak burung kacer poci. Bedanya yaitu terletak pada jenis burung terutama pada bagian warna bulu. Burung kacer dominan memiliki bulu berwarna hitam dari mulai dada hingga kloaka, sedangkan kacer poci yang mempunyai bulu warna hitam hanya sampai pada dada, sedangkan di bagian kloaka kacer poci memiliki warna putih. Beternak kacer bukanlah perkara mudah untuk pemula. Banyak hal yang perlu dipelajari oleh karena itu hanya sekedar berbagi dari pengalaman banyak brother yang Anda kenal. Berikut adalah beberapa cara untuk ternak kacer. Memilihlah indukan kacer yang memiliki kualitas akan menentukan hasil ternak nantinya. Ciri indukan yang berkualitas yaitu memiliki badan besar dan panjang, tidak mempunyai cacat fisik, gerakan indukan energik, gesit dan memiliki sorot mata yang tajam. Usahakan untuk mendapat indukan yang sedang mendapati periode kawin kurang lebih 10 bulan. Untuk pejantan usahakan indukan berasal dari jantan yang memiliki kicauan yang gacor agar keturunannya nanti paling tidak akan memiliki kemampuan serupa dan jika memang bisa, sobat juga dapat mengusahakan memilih kacer betina yang sudah jinak. Kenapa? Karena kacer betina yang sedang diternak akan rentan akan stres. Salah satu penyebabnya bisa karena terganggu akan kehadiran manusia yang berakibat gagalnya proses ternak. Baka. 3 langkah akurat menjinakkan kacer. Siapkan kandang untuk burung yang akan diternak. Buat saja kandang dengan panjang 100 cm, lebar 100 cm dan tinggi 200 cm. Kami sarankan untuk membuat kandang ternak kacer dari bahan kayu balo. Karena struktur kayu balo kerasa dan baik untuk bahan baku kandang ternak kacer. Selain itu kayu balo bisa dibilang menjadi jenis kayu yang tahan dari serangan hama rayap yang sering menyerang kayu. Selain itu ia juga lebih ekonomis daripada kayu jati. Komponen pendukung untuk kandang ternak antara lain, pangkringan untuk burung kacer bertengger, tempat untuk makan dan minum, glodok sarang, tumbuhan kecil, kolam kecil, tulang sotong. Setelah Anda mendapat calon indukan kacer, maka tahap selanjutnya yaitu perjodohan induk jantan dan betina yang masuk periode kawin. Gabungkan indukan kacer jantan dan betina ke dalam satu kandang, dan biarkan mereka melakukan perkawinan. Proses tersebut tidak butuh waktu yang lama jika memang perjodohan yang dilakukan tepat ketika kacer masuk musim kawin kurang lebih di usia 10 bulan. Ini adalah fase ketika kedua induk masuk dalam satu kandang dan kawin, maka induk betina akan bertelur dengan jumlah 2 hingga 3 telur dalam satu periode musim ternak kacer. Dalam periode setelah penjodohan dan sebelum bertelur, kandang harus selalu tersedia tulang sontong yang mana nutrisi dari tulang sontong baik untuk membentuk cangkang telur kacer supaya kokoh dan pihik juga tidak cacat. Setelah bertelur, biasanya indukan akan mengerami telur itu selama 2 minggu terhitung dari telur kacer pertama keluar dari induk kacer betina. Setelah dirami 2 minggu, biasanya telur bisa menetas. Ketika pihik sudah terlihat, maka perlu ditambahkan kroto dan jangkrik dalam kandang ternak agar indukan betina bisa memberi makan kepada pihik yang baru saja lahir tersebut. Di bagian ini kita membutuhkan waktu selama 3 hingga 4 minggu untuk indukan betina memberi makan untuk pihik sehingga pihik bisa makan sendiri tanpa bantuan induknya. Di masa peluluhan itu, Anda harus rajin menyediakan stok kroto, jangkrik, belalang dalam kandang ternak, agar indukan tidak bingung mencarikan makan pihik. Ketika pihik sudah mampu makan dengan sendirinya, dan indukan juga sudah sering mematuki pihik ketika mendekat, maka saat itulah indukan akan kembali bertelur dan pihik harus segera dipisah dari induknya. Tahap tersebut merupakan tahap menyapih dalam dunia ternak kacer yang benar. Ketika dipisah dari induknya, maka pemberian makan untuk pihik yaitu dengan voor, belalang,
jangkrik dan kroto. Bakal, pilihan jenis pakan yang bagus untuk performa kacer. Ketika dewasa maka burung kacer sudah berkicau dan menjadi tanda bahwa kacer sudah siap untuk dipanen. Berikut beberapa hal terkait dengan tata cara dan panduan ternak kacer. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perhatikan beberapa hal yang sudah kami bagi. Bahkan ketika sedang didapati masalah sebaiknya tanyakan kepada yang sudah ahli ternak kacer, sehingga tidak akan berakibat menjadikan burung kacer mati. Burung kacer sekarang marak untuk peliharaan di rumah ataupun untuk peliharaan di rumah dan mungkin bisa juga untuk bisnis burung. Burung kacer atau magpie robin yang populer di Indonesia saat ini ada dua jenis, yakni kacer hitam yang sering disebut kacer Jawa, Copsius secelarum, dan kacer poci, Copsius saulari, atau kacer sekoci yang sering disebut kacer Sumatera. Burung ini memang masih berkerabat yakni sama-sama dalam genus Copsius. Perbedaan keduanya yang menyolok hanyalah pada warna bulu hitam putih. Copsius secelarum atau kacer Jawa berbulu hitam semua di bagian dada sampai dekat kloaka, sementara Copsius saularis atau kacer poci warna hitam hanya sampai dada dan ke bawah hingga kloaka berwarna putih. Sementara itu burung yang sangat mirip dengan kacer poci atau kacer Sumatera adalah kacer Madagaskar. Copsius albos pecularis memiliki suara yang keras, nyaring dan pintar menirukan suara-suara di sekelilingnya. Penampilan sangat atraktif sambil membuka ekor serta mengeluarkan suara kicauan yang merdu. Burung ini sangat menyukai udara panas. Kacer hitam, Copsius secelarum, atau Seychelles magpie robin penyebarannya mulai dari Seychelles, Afrika, Jawa dan Kalimantan, Indonesia. Seluruh tubuh berwarna hitam, kecuali pada sayap terdapat warna putih. Kemampuan berkicau sangat baik dan pintar menirukan suara-suara di sekelilingnya. Penampilan sangat atraktif sambil memainkan ekor. Volume suara sedang. Jenis ini juga sangat suka dengan udara panas. Sementara itu kacer Madagaskar atau Madagaskar magpie robin, Copsius albos pecularis, terdiri dari 3 subspesies, yakni Pica, albos pecularis dan Inex pectatus. Seluruh subspesies Copsius albos pecularis ini tersebar di wilayah Madagaskar, Afrika. Bagian leher sebelah atas, punggung dan ekor berwarna hitam kebiru-biruan. Kemampuan berkicaunya tidak kalah dari kedua sepupunya C. saularis dan C. secelarum. Selain dari ketiga spesies di atas, ada satu jenis kacer lagi yang beredar di kalangan pedagang dan pemilik burung kacer, yaitu kacer blorok. Jenis ini menurut anggapan kebanyakan orang maupun peneliti adalah merupakan hasil perkawinan silang yang terjadi di alam, antara kacer hitam putih, C. saularis, dengan kacer hitam, C. secelarum. Yang butuh diperhatikan di dalam pembuatan kandang ternak merupakan ukuran panjang 90 cm, lebar 90 cm serta tinggi 180 cm. Kenapa ukurannya 90x90x180? Dikarenakan ukuran tersebut sesuaikan dengan lebar streamin. Tiap-tiap pembelian streamin memiliki lebar standar 90 cm. Untuk rangka kandang merupakan dari kayu balo. Pemakaian kayu ini mengingat karakter kayu yang keras, insya Allah tahan pada serangan rayap serta cuaca serta harganya relatif lebih murah daripada kayu jati. Mutu indukan kacer memiliki dampak pada mutu anakannya, oleh karena itu, indukan kacer sebaiknya dipilih yang memiliki mutu bagus yang cirinya lebih kurang seperti berikut. Tidak cacat dengan fisik. Wujud badan yang besar serta panjang. Gerakan gesit, energik, serta sorot mata tajam. Sudah memasuki periode birahi, kurang lebih di atas 10 BLN. Rajin berkicau. Indukan jantan dapat datang dari tangkapan muda rimba yang telah berusia kian lebih 10 bulan. Indukan betina diusahakan melacak indukan betina yang telah jinak. Umumnya indukan betina yang telah jinak datang dari burung hasil penangkaran juga yang berusia lebih kurang 1 TH ke atas. 3. Penjodohan. Masukkan calon indukan jantan ke di dalam kandang penangkaran,
lantas masukkan calon indukan betina ke dalam sangkar harian, lantas tempel terus sangkar harian tersebut ke kandang penangkaran atau masukkan sangkar harian tersebut ke di dalam kandang penangkaran, lantas diamati sampai kedua calon indukan terlihat akur. Di dalam perihal ini si jantan dapat berkicau terus-terusan serta ditanggapi oleh si betina yang hinggap di dasaran sangkar sembari leper-leper. Jika telah ada sinyal tanda layaknya perihal tersebut, baru si betina terlepas ke kandang penangkaran. Sesudah indukan digabung tidak sebagian lama si betina dapat bertelur. Umumnya burung kacer bertelur 2-3 butir. Janganlah lupa senantiasa sediakan tulang sotong sepanjang sistem penjodohan, dikarenakan tulang sotong amat menolong di dalam sistem pembuatan cangkang telur agar kuat. Periode pengeraman pada burung kacer umumnya berkisar sepanjang 14 hari sejak telur pertama keluar. Sesudah burung kacer mengerami telurnya sepanjang 14 hari, jadi telur dapat menetas. Perhatian, untuk tahu apakah telur burung kacer telah menetas atau belum, baiknya dengan lihat keadaan lingkungan kandang, lebih kurang adakah sisa cangkang telur yang dibuang atau tidak. Baiknya untuk jaga-jaga sesudah usia pengeraman 10 hari tiap-tiap pagi mengeceknya. Andai kata telah ada sisa cangkang yang dibikin, segera berikan makanan tambahan berbentuk kroto fresh serta jangkrik. Pada saat meloloh, cukup berikan makanan hidup, jangkrik, belalang, ulat, kroto, tiap-tiap pagi, siang saat 10 serta saat 2 serta sore hari sampai dengan si anak keluar dari glodok serta akan makan sendiri. Umumnya anakan usia 3 minggu telah dapat keluar glodok, usia 4 minggu anakan telah studi makan dengan langkah turut mematuk-matuk jangkrik yang didapatkan dari induknya. Namun untuk dapat makan sendiri usia 5 minggu anakan kacer usia 3 minggu telah mulai keluar sarang mensapi anak saat si anak telah akan makan sendiri atau saat si indukan telah mulai mematuki anak. Saat anak mendekat, itu tandanya si indukan telah akan bertelur lagi. Sesudah perihal tersebut, segera si anak disapih di dalam kurungan tersendiri untuk membiasakan si anak makan foor. Tiap-tiap pagi serta sore diberi kroto yang digabung dengan foor halus. Untuk burung hasil penangkaran amat gampang sekali membiasakan dengan foor.